Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Depan Pak. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Prarastejo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke-5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup ya panjang lah, 30 menit ya, lebih dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Agus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45.
Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Gegerkan negara, Prabowo resmi desak KPK periksa Joko Widodo. Banyak dugaan korupsi berat yang harus diungkap. Langkah berani Presiden Prabowo yang mengguncang Indonesia. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini kita akan membahas kabar yang menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru negeri. Kabar yang dianggap sebagai langkah sejarah paling berani dari Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya sudah terkonfirmasi resmi. Presiden Prabowo telah mengirimkan surat perintah dan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa, menyelidiki, dan mengusut tuntas segala dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Joko Widodo. Ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden memerintahkan lembaga anti rasuah untuk teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, dan dimana hari ini kita akan membahas hari yang akan tercatat dalam sejarah hukum dan politik Indonesia, namun juga menjadi perdebatan panas di tengah masyarakat yang akhirnya menjadi kenyataan. Nah, seperti yang tertulis jelas di berita utama kita pada hari ini, yaitu akhirnya jaksa paksa KPK periksa Jokowi. Jokowi dipaksa diperiksa KPK hari ini. Laporan dan bukti kuat buat Jokowi tak bisa ngelak lagi. Ya, pendengar sekalian, tokoh sentral yang selama 10 tahun memimpin Indonesia, mantan Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, hari ini dipastikan akan menjadi pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ya, bukan atas dasar kehadiran sukarela, melainkan didesak, dipaksa, dan dipanggil secara resmi karena adanya laporan lengkap serta bukti-bukti yang dikatakan sudah sangat kuat, sehingga tidak ada lagi celah bagi beliau untuk menolak ataupun menghindar. Ya. Di video yang kita lihat bersama-sama, di mana terlihat ketegangan wajah-wajah yang serius hingga ekspresi yang menggambarkan tekanan besar adalah gambaran nyata dari situasi yang sedang terjadi di gedung KPK pada saat ini. Ya, di sana teman-teman terlihat para jaksa dan penyidik yang sudah bersiap serta pihak-pihak yang melaporkan yang menyatakan bahwa sudah saatnya hukum berlaku sama bagi semua, tidak terkecuali mantan pemimpin negara. Apa sebenarnya yang menjadi dasar pemeriksaan ini?
Bukti apa saja yang sudah dikumpulkan hingga KPK berani mengambil langkah besar ini? Dan bagaimana reaksi dari pihak Jokowi serta para pendukungnya? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam, lengkap dengan fakta, data mendalam, dan pendapat dari berbagai pihak hanya di sini. Nah, pertama mari kita bahas akar permasalahannya. Mengapa KPK akhirnya memaksa memanggil dan memeriksa Jokowi? Nah, selama beberapa tahun terakhir teman-teman kita menyaksikan bersama, bahkan sejak masa jabatannya masih berlangsung, sudah banyak laporan-laporan dugaan pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang hingga dugaan korupsi dalam proyek-proyek strategis negara. Namun saat itu karena statusnya sebagai presiden, proses hukum tentu saja memiliki batasan dan prosedur yang sangat ketat. Kewenangan dan kekebalan hukum saat menjabat membuat banyak hal harus ditunda hingga masa jabatan terakhir. Nah, kini setelah tidak lagi menjabat, pintu proses hukum terbuka lebar. Dan yang paling krusial yaitu para pelapor yang terdiri dari elemen masyarakat sipil, pakar hukum, serta beberapa tokoh politik mengatakan mereka sudah tidak hanya membawa tuduhan kosong. Ya, mereka mengklaim memiliki bukti yang sangat kuat, rinci, dan terhubung langsung dengan sosok Jokowi. Ya, apa saja bukti itu? Menurut informasi yang kita himpun bersama-sama, bukti-bukti tersebut meliputi dokumen perencanaan, dokumen pengadaan, barang dan jasa. Ya, rekaman komunikasi serta kesaksian dari para saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. Nah, inti dari dugaan ini berkaitan erat dengan proyek-proyek besar yang dicanangkan selama masa pemerintahan Jokowi, mulai dari pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, hingga kebijakan-kebijakan yang dianggap menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Poin utama yang dituduhkan adalah adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan untuk mengatur aliran dana negara, memberikan izin khusus, serta mengarahkan proyek kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat atau kepentingan pribadi. Dan yang membuat situasi ini semakin berat, bukti-bukti tersebut dikatakan menunjuk langsung ke arah keputusan yang diambil oleh Jokowi sendiri. Ya, bukan hanya sekedar kesalahan bawahan. Inilah teman-teman alasan mengapa dalam berita tertulis yaitu laporan dan bukti kuat buat Jokowi tidak bisa ngelak lagi. Ya, yang artinya bukti yang sudah ada sudah cukup untuk menutup segala kemungkinan penyangkalan. Bahkan pihak penyidik KPK melalui jaksa penuntut umum sudah menyatakan panggilan ini bukan sekedar tanya jawab biasa, melainkan pemeriksaan saksi sekaligus tersangka, tergantung dari jawaban dan keterangan yang diberikan nanti. Nah, kata kunci dalam berita ini yaitu dipaksa. Mengapa disebut dipaksa? Apakah Jokowi menolak hadir? Apakah ada penolakan dari pihaknya? Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Dalam proses hukum di Indonesia, setiap warga negara wajib memenuhi panggilan penyidik. Namun, dalam kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh publik, seringkali ada upaya penundaan, penolakan dengan berbagai alasan, ya hingga upaya hukum lain untuk menunda kehadiran. Menurut informasi di lapangan, panggilan pertama dan kedua yang dikirimkan KPK sebelumnya belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan atau kehadiran dari mantan presiden ini. Ya, berbagai alasan dikemukakan mulai dari alasan kesehatan, kesibukan hingga alasan prosedur hukum yang diperdebatkan. Namun, karena bukti dan urgensi kasus ini sangat tinggi, KPK tidak tinggal diam berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika seseorang yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, penyidik berhak melakukan pemanggilan paksa, dan inilah yang terjadi hari ini. Di video yang kita lihat bersama-sama, terlihat kehadiran aparat kepolisian dan petugas KPK yang mengawal proses ini. Bukan bermaksud mengintimidasi, namun demi menjaga ketertiban dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Terlihat juga ekspresi tegang dari pihak-pihak yang hadir. Ada yang menunjuk dengan marah, ada yang terlihat memohon atau memelas, dan ada yang berdiri tegas di tengah situasi itu. Ya, ini adalah video nyata dari pertarungan besar yaitu antara kekuasaan masa lalu dan tegaknya hukum yang harus adil.
Nah, banyak pihak menilai langkah KPK ini sangat berani dan menjadi titik balik demokrasi Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang mantan presiden diperiksa secara paksa oleh lembaga anti rasuah atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun, di sisi lain, pihak pembela Jokowi menganggap langkah ini sebagai langkah politik. Mereka mengatakan ini adalah pembalasan dendam politik dari pihak yang sekarang berkuasa atau upaya untuk merusak nama baik warisan pemerintahan Joko Widodo. Nah, jadi di sini kita melihat dua sisi mata uang yang sangat tajam, yaitu satu sisi menganggap ini kemenangan hukum, sisi lain menganggap ini serangan politik. Ya, sekarang mari kita bahas lebih dalam apa saja materi pemeriksaan yang akan dinyatakan kepada Jokowi hari ini. Nah, berdasarkan dokumen laporan yang kita dapatkan dari videonya, ada beberapa bidang utama yang menjadi fokus, yaitu yang pertama proyek infrastruktur dan IKN. Yang kedua, kebijakan ekonomi dan perizinan usaha. Yang ketiga, dugaan aliran dana dan sumbangan politik. Ya. Ini poin yang paling sensitif. Penyelidikan menelusuri apakah ada aliran dana dari proyek-proyek negara yang kemudian berputar kembali untuk kepentingan politik, kampanye, atau kepentingan pribadi. Bukti yang dikumpulkan berupa jejak keuangan yang terhubung dengan pihak-pihak terdekat. Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan jejaknya di dalam kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.